Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas seputar beasiswa bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Di sini saya akan mengupas terkait dengan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI. Oke, sebelum kita membahas terkait beasiswa ini, pastikan teman-teman sudah klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi agar teman-teman memperoleh update video-video terbaru dari channel saya. Oke, langsung saja kita ke TKP. 2000 years later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Warga Sipil. Teman-teman tendik, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan semuanya. Kali ini saya akan menginformasikan kabar baik, tentunya bermanfaat bagi baik untuk guru, tendik dan dosen gitu kan ya. Baik teman-teman, sekarang kita coba bahas terkait beasiswa, di mana sebelumnya kita sudah pernah bahas terkait sertifikasi teknis tenaga kependidikan dan itu cukup ramai juga ya. Tapi saya lihat situsnya masih masih berubah-ubah. Kemarin saya cek penutupannya itu tanggal 26 Mei yang mana sebelumnya dibuka sampai tanggal 10 Juni gitu kan. Nah itu nggak tahu, itu mungkin panitianya ya. Kalau mau komplain ke panitianya, karena saya lihat di sistem pada saat saya mendaftar itu dibuka sampai tanggal 10 Juni 2022. Di sini saya coba bahas terkait beasiswa pendidikan Indonesia atau disingkat BPI. Beasiswa ini dari Kemdikbudristek dan didanai oleh LPDP, di mana beasiswa ini membuka banyak jenjang ya. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada beasiswa S1 atau D4. D4 ini kalau saya bilang terapan sarjana terapan. Nah, beasiswa ini diperuntukkan bagi guru SMK dalam negeri, beasiswa beasiswa S1 pelaku budaya dalam negeri, beasiswa Indonesia Maju dalam dan luar negeri. Jadwalnya kita bisa lihat teman-teman, jadwal untuk beasiswa S1 ini sudah dibuka, pendaftaran sudah dibuka, akan ditutup untuk beasiswa luar negeri sampai tanggal 31 Juni 2022. Untuk beasiswa dalam negeri terjadi penyesuaian teman-teman. Kemarin sampai tanggal 30 Juni, sekarang diperpanjang sampai 31 Juli 2022. Seleksi administrasi dan substansi akan dilaksanakan segera setelah proses pendaftaran ditutup. Oke. Yang kedua, teman-teman, untuk beasiswa ke jenjang magister atau S2. Nah, buat teman-teman tendik, ini kesempatan tentunya ya, untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin teman-teman memiliki cita-cita untuk menjadi seorang tenaga pengajar, dosen tentunya. Baik, di sini ada beasiswa S2. Beasiswa S2 untuk calon dosen perguruan tinggi akademik dalam dan luar negeri. Nah, ini kesempatan emas buat teman-teman tentunya. Yang kedua itu beasiswa S2 calon dosen perguruan tinggi akademik joint degree atau double degree. Yang ketiga itu beasiswa S2 dosen atau calon dosen perguruan tinggi vokasi dalam negeri. Yang ketiga beasiswa S2 pendidikan dan tenaga kependidikan
Ini alam luar negeri. Oh, ini dalam dan luar negeri maksudnya ya. Mungkin typo kali ini. Dalam dan luar negeri. Ini typo nih teman-teman. Nah, ini selanjutnya beasiswa S2 pelaku budaya dalam dan luar negeri, dan kemudian beasiswa Indonesia Maju dalam dan luar negeri. Terkait jadwal, teman-teman, jadwal beasiswa S2 ini sudah dibuka, tentunya sedang ongoing proses. Untuk penutupan beasiswa ini akan ditutup untuk jalur luar negeri 30 Juni 2022. Kemudian untuk dalam negeri ini waktunya cukup panjang sampai tinggal 31 Juli 2022, dan seleksi administrasi dan pengumuman hasil akan segera dilaksanakan setelah periode penerimaan atau pendaftaran ditutup. Selanjutnya teman-teman ada beasiswa S3. Nah, ini mungkin terkhusus untuk para dosen yang sekarang lagi aktif mengajar dimanapun berada. Ini ada kesempatan emas buat para dosen untuk mengambil S3 atau doktor. Di sini ada beasiswa S3 macam-macam ya. Nah, ini bisa dibaca. Ini ada di luar negeri di Oxford juga ya. Nah, gitu. Oke, jadwal pembukaan pendaftaran sudah dibuka. Penutupan beasiswa ini sama ya. Luar negeri 30 Juni 2022, beasiswa untuk dalam negeri 31 Juli 2022, dan seleksi administrasi dan substansi pengumuman hasil akan segera diumumkan. Baik teman-teman, untuk detailnya ada panduan di sini teman-teman. Sebentar ya. Oke, di sini di buku panduan ini kalau teman-teman pengen lebih detailnya, di sini ada persyaratan yang harus dilengkapi. Ini daftar isinya. Persyaratan umum, persyaratan khusus, beasiswa ini ya. Oke, untuk panduan teman-teman nanti bisa baca sendiri di sini ya. Nanti akan saya share link dokumennya di deskripsi. Teman-teman bisa lihat, tinggal baca. Di sini ada dasar hukumnya. Kemudian di sini ada jenis-jenis beasiswa yang dibuka. Kemudian persyaratan pendaftaran dan penerima. Di sini ada persyaratan umum. Kemudian perlu diperhatikan teman-teman bahwasanya beasiswa ini hanya diperuntukkan untuk kelas reguler dan tidak diperuntukkan untuk kelas-kelas sebagai berikut. 1. Eksekutif khusus karyawan jarak jauh. Kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan tinggi induk. Oke, kelas yang diselenggarakan di lebih dari satu negara. Kelas internasional khusus tujuan dalam negeri dan tidak memenuhi, dan kelas lainnya yang tidak memenuhi ketentuan kementerian. Kemudian untuk usia, skor bahasa, IPK, raport dan lain-lainnya sebagai berikut. Di sini teman-teman bisa lihat di tabel ini. Ini ada jenjang atau jenis beasiswanya, kemudian usianya, skor bahasa minimal, IPK minimal berapa. Di sini teman-teman bisa lihat. Nanti buku panduan ini akan saya share di link deskripsi. Untuk tenaga kependidikan, di sini juga nanti teman-teman bisa lihat ya. Lengkapnya nanti ada di buku panduan ini, saya akan share tentunya.
Dan kemudian ini persyaratan khusus. Kita lanjut. Oke, ini panduan ini teman-teman harus baca karena nanti akan ada beberapa persyaratan yang mengacu di panduan ini. Nah, di sini ada mekanisme pendaftaran melalui pendaftaran ini beasiswa secara daring. Nah, ini berarti pendaftarannya itu secara daring. Teman-teman bisa kunjungi laman beasiswa.kemdikbud.go.id. Ini jadwal pendaftaran dan pengumuman hasil. Pendaftaran dibuka. Nah, ini jadwal yang lama ya. Kemarin ada penyesuaian sedikit, yang mana sebelumnya dibuka itu sampai tanggal 30 Juni 2022, kemudian diperpanjang sampai tanggal 31 Juni 2022 karena satu dan lain hal, ada persyaratan yang prosesnya cukup lama. Jadi kemudian ada lobby gitu kan ya, negosiasi ke panitia dari pihak kampus penyelenggara, akhirnya disetujui perpanjangannya sampai tanggal 31 Juli 2022. Nah, ini link-linknya. Nah, di sini ada dokumen-dokumen template persyaratan yang teman-teman akan penuhi. Baik, kita lanjut ya. Kemudian teman-teman, kita masuk ke FAQ. Di sini teman-teman, nah ini beasiswa BPI Kemendikbud Ristek itu adalah program beasiswa kerjasama antara lembaga pengelolaan dana pendidikan atau LPDP dengan Kemendikbud Ristek. Nah, kemudian kita masuk, siapa sajakah yang berhak untuk mendaftar beasiswa BP ini? Oke. Jadi semua warga negara Indonesia yang memenuhi ketentuan persyaratan, termasuk guru, siswa dan mahasiswa berprestasi, guru, dosen dan tenaga kependidikan dan pelaku budaya. Oke, jadi buat teman-teman Tendik tenaga kependidikan, ini kesempatan emas tentunya. Untuk ini kemudian apa saja komponen pendanaan yang ditanggung BPI. Oke, ini apa saja komponen pendanaan yang ditanggung oleh beasiswa ini. Oke, ini pendanaannya. Dana pendidikan, dana SPP, dana pendaftaran. Nanti teman-teman daftar dulu di kampus tujuan. Nanti dana pendaftarnya akan di refund oleh panitia beasiswa. Ada tunjangan buku, ada tunjangan penelitian, bantuan seminar, bantuan publikasi jurnal internasional. Biaya pendukung lainnya ada transportasi. Transportasi di sini bukan transportasi pulang balik ke ini ya, dengan menggunakan kereta api, bus umum gitu kan. Tapi ini dana transportasi ini adalah tiket pesawat. Misalnya teman-teman dari luar kota, nanti akan ada dana transportasi. Dana aplikasi visa, asuransi kesehatan, kedatangan. Nah, ini teman-teman, ada biaya hidup bulanan. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, nggak ada cadangan tabungan di rekeningnya. Nanti teman-teman akan ditransfer oleh panitia beasiswa untuk terkait biaya hidup bulanan. Nah, buat teman-teman yang sudah berkeluarga, tentu ini juga menjadi angin segar karena di sini ada tunjangan keluarga juga. Oke.
Baik teman-teman, kemudian tentu teman-teman bertanya bagaimana cara proses pendaftaran. Oke, ini mungkin yang teman-teman tunggu ya. Bagaimana cara untuk mendaftarnya? Oke, kita lanjut. Di sini ada menu pendaftaran, teman-teman masuk ke menu pendaftaran, pendaftar peserta. Baik, ini dia laman untuk teman-teman mendaftar. Nanti di sini ada daftar akun. Di sini ada form login bagi teman-teman yang sudah memiliki akun, nanti bisa masuk ke dashboardnya pendaftaran. Jika teman-teman belum memiliki akun, silakan daftar dulu, silakan klik daftar akun. Tidak banyak yang diminta, tentunya teman-teman di sini hanya membutuhkan nama lengkap, nick teman-teman, alamat email aktif, kemudian masukkan kembali alamat email aktifnya, tempat lahir, tempat dan tanggal lahir, konfirmasi password, kemudian masukkan captanya dan daftar. Nanti teman-teman akan ada link aktivasi yang dikirim ke alamat email yang teman-teman masukkan. Nanti akan ada konfirmasi akun yang akan masuk ke laman email inboxnya teman-teman, inbox emailnya teman-teman. Nanti kurang lebih seperti ini, konfirmasi akun gitu. Nanti teman-teman bisa klik konfirmasi akun, maka teman-teman akan diarahkan kembali ke laman login. Setelah dikonfirmasi, teman-teman bisa melakukan login. Silakan login menggunakan akun yang tadi didaftarkan. 22 tambah 1 23 tentunya ya. Nah, ini saya matematikanya agak sedikit ribet karena kemarin waktu sekolah juga matematikanya saya itu dapat nilai 6 ya. 6 udah lumayan lah ya. Oke, silakan bagi teman-teman yang sudah memiliki akun silakan daftar, kemudian masuk. Oke, gagal tentunya. Udah dipastikan gagal, coba. Baik teman-teman, jika teman-teman lupa password, nanti ada menu lupa password di sini ya. Silakan klik menu lupa password. Oke, 0 tambah 4. Something wrong. Oke. 24. User tidak ditemukan. Oke, kita coba lupa password saja ya. Reset password. Oke, reset password. Oke, ini dia teman-teman. Saya yang salah. Oke, nanti ada email masuk untuk reset password. Silakan reset password. Masukkan password teman-teman. Oke teman-teman, nanti setelah masuk ke laman dashboardnya beasiswa, di sini
teman-teman akan muncul di sini ada tombol usulan beasiswa. Silakan teman-teman klik usulan beasiswa, tambah usulan. Di sini ada form berkas beasiswa. Silakan dipilih jenjang pendidikan yang akan teman-teman ambil. Misalnya mau ngambil S2 gitu kan. Nah, jenis beasiswanya apa? Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman untuk yang tenaga kependidikan. Teman-teman pilih yang ini. Perguruan tinggi akademik PTA S2 dalam negeri. Nah, jadi buat teman-teman tendik, nanti pilih jenis beasiswanya adalah perguruan tinggi akademik PTA S2 dalam negeri. Kemudian untuk periode beasiswanya adalah 2022. Kemudian negara tujuannya adalah Indonesia. Program studinya silahkan teman-teman sesuaikan dengan minat dan bakat teman-teman. Di sini banyak banget tentunya. Ada Universitas Pertanian Bogor, Universitas Indonesia juga ada. Cukup banyak teman-teman di sini. Misalnya kayak seperti saya ya. Misalnya saya komputer ya. Nah, di sini komputer ada 3 pilihan. Silakan dipilih mau ngambil ilmu komputer di IPB, UGM atau UI. Tentunya ini tergantung teman-teman. Misalnya kita ambil di UI gitu kan. Nah, buat teman-teman tenaga kependidikan di sini ada status pilih tenaga kependidikan, maka nanti akan muncul file isian untuk NITK. Jika teman-teman pilih dosen, maka akan berubah menjadi NUP. Oke, silakan pilih tenaga kependidikan, nanti masukkan NUP teman-teman di sini. NITK maksud saya, NITK teman-teman di sini 77. Oke. Kemudian difabel tidak, difabel ini disabilitas ya. Apakah teman-teman penyandang disabilitas? Jika iya klik iya, jika tidak maka pilih tidak. Kemudian simpan draft. Oke. Nah, baik, usulan berhasil disimpan. Kemudian di sini ada form data diri yang harus teman-teman lengkapi. Disesuaikan saja, ini sesuai dengan biodata teman-teman. Kemudian informasi keluarga, dokumen, riwayat pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini ya. Nah, oke, saya fokus di dokumen, di menu dokumen. Oke, di sini ada surat perjanjian kerja dengan pimpinan perguruan tinggi tempat teman-teman bekerja. Ini tentunya bisa teman-teman mintakan ke instansi masing-masing. Kemudian surat rekomendasi dari akademisi. Surat ini ada formatnya di panduan di sini. Surat izin pimpinan. Di sini ada template-nya semua. Ini surat rekomendasi akademisi, di mana surat rekomendasi akademisi ini nanti ada deskripsi yang harus diisi oleh akademisi tersebut. Nah, jadi di sini teman-teman bisa minta tolong kepada salah satu dosen atau pimpinan rektor, dekan, prodi di instansi teman-teman masing-masing. Kemudian ada surat
dokumen rencana studi. Nah, ini ketentuan rencana studi dapat dilihat pada panduan pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, ini teman-teman harus baca di bagian panduan ya, di sini. Nah, ini rencana studi untuk S2 dengan ketentuan membuat gambaran tentang alasan memilih bidang atau prodi tersebut, topik yang akan ditulis dalam tesis, rencana studi awal semester hingga selesai dan lain-lain tentunya. Nah, di sini silakan dipelajari dulu. Kemudian surat izin pimpinan tadi sudah saya lihatkan, kemudian surat pernyataan beasiswa. Di sini ada templatenya, surat pernyataan mendaftar beasiswa. Kemudian surat keterangan sertifikat atau keterangan skor bahasa, ini opsional ya, karena tidak ada kata mandatorinya. Ini disesuaikan dengan instansi atau perguruan tinggi tujuan teman-teman. Jadi lihat ini di bagian tabel. Di panduan ini lengkap, teman-teman bisa lihat. Nah, ini untuk S2 pendidikan PTA. Untuk dalam negeri, nah untuk persyaratan skor bahasanya itu nanti akan disesuaikan sesuai dengan persyaratan dari perguruan tinggi tujuan tersebut. Nah, ini teman-teman untuk batas usia ternyata untuk beasiswa S2 pendidikan PTA itu untuk dalam negeri, lihat persyaratan khusus. Oke, persyaratan khusus. Persyaratan khusus. Persyaratan khusus. Oke, ini persyaratan khusus kita ambil untuk S2. Nah, ini ya. Oke, usia maksimal pendaftar memiliki masa kerja paling sedikit 3 kali waktu normatif program studi pada jenjang S2 dan S3 sebelum batas usia pensiun jabatan. Ini saya kurang paham maksudnya gimana. Nanti teman-teman bisa tanyakan cari tahu di tempat lain gitu kan. Tapi intinya sepertinya ini sejauh teman-teman masih memiliki usia produktif. Kalau untuk penerimaan dosen biasanya maksimal 40 tahun lah ya. 40 tahun saya rasa masih bisa. Kemudian kita masuk ke surat keterangan sehat. Ini bisa dimintakan ke puskesmas, klinik, dan lain sebagainya. Tentu ini hal yang biasa teman-teman lakukan. Kemudian surat rekomendasi pimpinan perguruan tinggi tempat bekerja. Formatnya nanti bisa disesuaikan, ada di panduan. Dan kemudian ada loaan kondisional atau surat keterangan diterima. Surat resmi yang dikeluarkan oleh universitas. Nah, jadi di sini teman-teman sebelum teman-teman mendaftar di sini silakan mendaftar dulu di perguruan tinggi tujuan. Nanti setelah melakukan proses seleksi dari perguruan tinggi tujuan, nanti ada surat keterangan bahwasanya teman-teman itu diterima. Silakan nanti hubungi pihak kampus tujuan, universitas tujuan, untuk menerbitkan dokumen LOA ini ya. Ini KRS bagian ongoing, yang maksudnya yang sedang menempuh gitu kan.
dan ijazah, letter of intent, dokumen esai. Dokumen esai ini teman-teman di sini teman-teman bisa lihat di buku panduannya. Sebentar. Nah, ini esai atau karangan yang berisi komitmen kontribusi ke instansi negara asal, tulisan dalam bahasa Indonesia, dan kalau untuk dalam negeri dalam bahasa Indonesia jumlah kata 1000 sampai 1500 untuk S1, jumlah kata 1500 sampai 2000 untuk S2 dan S3. Jadi silakan dibaca panduannya, transkrip nilai. Oke, nah itu teman-teman untuk dokumen persyaratannya. Yang lain ini teman-teman mungkin bisa isi sendiri ya. Ini tentunya teman-teman bisa isi sendiri. Riwayat pendidikan, essay and self assessment. Ini kekuatan teman-teman apa, strong point, weak point gitu kan. Nah, dijabarkan saja di sini. Kalau teman-teman memiliki pelatihan atau workshop pelatihan, di sini nanti bisa klik tambah pelatihan apa, nanti disimpan. Kemudian untuk prestasi, jika teman-teman memiliki prestasi di sini silakan ubah pilihan ya atau tidak gitu kan. Nah, kemudian untuk karya ilmiah ini teman-teman bisa masukkan skripsi S1 mungkin bisa, itu termasuk karya ilmiah tentunya. Judul skripsinya apa, tipenya dibuat skripsi, tahun dibuatnya kapan, nanti ini dikosongkan saja. Nah, untuk submit, nah jika semuanya sudah lengkap, teman-teman bisa kirim berkas. Nah, nanti akan diproses oleh panitia seleksi. Jadi seperti itu teman-teman kurang lebih untuk melakukan pendaftaran beasiswa BPI Kemdikbudristek. Saya harap informasi ini berguna buat teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman yang lain. Jika ada yang ditanyakan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Baik, sekian saja dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.